Saya mulai, Bapak Ibu. Selamat datang Ibu Nuraida Fitri Habi, mantan KPU Provinsi Jambi. Oh, dokter, sudah dokter kan ya? Sudah lulus ya? Pak Bu Endang langsung sudah. Oh. Baik, seperti biasa 10 menit pertama Bu Fitri diminta untuk presentasi apa yang ingin disampaikan di depan tim sel ini untuk bisa meyakinkan apa yang akan dilakukan oleh Bu Fitri di KPU jika dipilih menjadi komisioner. Selanjutnya nanti akan dialog kurang lebih 1 jam 15 menit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Sel, Wakil Ketua, Sekretaris, beserta para anggota, Bapak Ibu sekalian. Baik, izinkan saya memaparkan presentasi saya yang berjudul Mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas melalui peningkatan teknologi informasi. Sekilas, saya akan memaparkan gambaran umum. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi seluruh warga negara. Ciri yang mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum. Sekalipun bukan satu-satunya aspek demokrasi, namun pemilu merupakan hal yang sangat penting karena pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik atau sirkulasi elit secara periodik dan tertib. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas terdapat beberapa parameter. Pertama, saya akan membahas terkait dari sisi isu penyelenggara. Kedua, dari isu penyelenggaraan. Ketiga, dari penerapan teknologi komunikasi dan informasi. Keempat, pemilih dan pemangku kepentingan. Kelima, peserta pemilu. Baik, saya mulai dari isu penyelenggaraan. Berkaca pada pemilu 2019 dan pilkada 2020 masih ditemukan adanya penyelenggara yang tidak mandiri, tidak berintegritas, dan tidak profesional. Tidak menerapkan asas dan prinsip penyelenggara pemilu, juga tidak mengukuhkan kode of conduct penyelenggara pemilu. Itu terbukti dari data pengaduan yang berdasar di DKPP yang berdasarkan tahapan pemilu 2019 dan tahapan pilkada 2020. Dan saya melihat data pengaduan itu banyaknya berdasarkan non-tahapan pemilu. Yang salah satunya adalah adanya penyelenggara yang keberpihakan, adanya penyalahgunaan wewenang, adanya yang menarik sekali adalah perbuatan asusila, amoral, perselingkuhan, atau juga pernyataan kontroversial. Nah, ini tentu mencederai marwah penyelenggara pemilu. Maka KPU harus segera membenahi dengan memberikan solusi. Maaf, dari berdasarkan data yang masuk di DKPP dari 133 non tahapan itu tahun 2020 40% yang diberhentikan secara tetap oleh DKPP dengan prinsip tidak berintegritas dan tidak profesional. Maka solusi ke depan, pertama bagaimana memperbaiki rekrutmen penyelenggara pemilu, kedua menelusuri jejak rekam calon penyelenggara pemilu, selanjutnya bagaimana memperbaiki mekanisme penunjukan tim sel di tingkat daerah, selanjutnya bagaimana pembinaan internal penyelenggara pemilu secara intens. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dari sisi penyelenggara. Saya balik kepada sisi penyelenggaraan. Menuju pemilu 2024 tentunya bagaimana mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, dari beberapa isu penyelenggara yang meliputi 11 tahapan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satunya isu yang krusial, yang seksi, yaitu adalah pemutaran data pemilih dan pemungutan dan penghitungan suara. Sedikit saya ingin menjelaskan fenomena yang terjadi pada pemilu 2019 dan pilkada 2020. Adanya kerangka hukum yang tidak sinkron antara PKPU nomor tahun 2019 tentang pemutaran data pemilih dengan PKPU nomor 18 tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara.
Selanjutnya, masalah klasik dari pemilu itu muncul, yaitu adanya pemilih ganda. Sementara kita sudah memiliki sidalih. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, adanya pemilih yang belum memiliki rekam data kependudukan, tetapi masuk dalam daftar pemilih tetap. Selanjutnya, belum maksimalnya proses pemutaran karena kurangnya SDM, waktu, dan biaya. Yang terakhir, kurang aktifnya memang peran masyarakat dalam mencermati proses pemutaran data sampai dengan penetapan DPT. Selanjutnya, tentu saya ingin di sini memberikan mitigasi atau solusi terhadap pemutaran data pemilih, yang mana langkah hukum harus memiliki kepastian, tidak multitafsir. Selanjutnya, bagaimana melakukan verifikasi data dengan tuntas dengan menciptakan data mutakhir yang komprehensif, dan melakukan koordinasi yang intens dengan pemerintah, dalam hal ini Dirjen Adminduk, untuk mengatasi pemilih yang belum rekam EKTP. Selanjutnya, melakukan pendidikan pemilih yang intens. Baik, saya lanjut ke permasalahan pemungutan dan penghitungan suara. Ini juga terjadi, masalah klasik terjadi kembali pada pemilu 2019 dan 2020. Saya berharap ini tidak terjadi pada pada pemilu 2024 dan pilkada 2024. Ternyata masih terdapat pemilih lebih dari 1 kali datang ke TPS. Nah, yang lebih kisruhnya, waktu pemilu 2019, banyaknya surat suara tertukar antar dapil. Ini menjadi persoalan. Lalu kekurangan surat suara, masih ditemukannya ada penghitungan suara di luar jadwal. Lalu ketidakpahaman penyelenggara pemilu di tingkat bawah terhadap teknis penyelenggaraan di lapangan. Ini menjadi persoalan yang sangat penting waktu pemilu 2019 dan pilkada 2020. Tentu kita berharap KPU memberikan solusi, salah satunya bagaimana pemahaman demokrasi langsung itu tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Selanjutnya, memberikan pemahaman akan tahapan penghitungan suara, mengatur untuk sehingga tidak terjadi lagi penghitungan di luar jadwal. Lalu memberikan bintek terkait hak-hak pemilih dan peserta pemilu, lalu bagaimana memberikan pemampatan teknologi informasi pada hari pemungutan suara. Selanjutnya, terkait inovasi penerapan teknologi komunikasi dan informasi. Di sini saya memiliki terobosan dan gagasan terkait teknologi komunikasi informasi, masalah terkait digitalisasi absensi kehadiran C7. Yang mana, mengapa digitalisasi absensi C7 ini sangat penting? Pertama adalah untuk penguatan kelembagaan. Saya melihat ini yang menjadi persoalan di Mahkamah Konstitusi di saat Pilkada 2020, di mana KPU tidak dapat menghadirkan absensi. Yang mana juga menjadi persoalan adalah yang menjadi persoalan pasangan calon bahwa tidak hanya mempermasalahkan perolehan hasil, tetapi proses yang terjadi di saat pemungutan dan penghitungan suara. Salah satunya adalah orang yang datang ke TPS. Nah, KPU harus membuka kotak suara karena absensi itu adanya di dalam kotak suara. Sementara KPU tidak memiliki digitalisasi absensi. KPU hanya fokus pada perolehan hasil, padahal saling berkaitan, saling beririsan. Saatnya KPU memiliki digitalisasi POM C7 untuk transparansi. Bagaimana publik bisa mengakses, peserta pemilu juga bisa melihat. Karena untuk memetakan persoalan pertama, KPU bisa melihat sasaran untuk melakukan sosialisasi. Misalnya siapa saja yang datang ke TPS dengan BNMB address-nya. 2 menit lagi. Siapa saja yang datang ke TPS, BNMB address-nya, ya kan? Bukan hanya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Selama ini kan di dalam Siratma hanya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Tidak mengetahui BNMB address-nya. Nah, itu salah satunya. Untuk sasaran penguatan kelembagaan, untuk juga transparansi, untuk juga pemetaan sosialisasi sehingga sosialisasi tepat. Begitu juga untuk memudahkan peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi, memberikan pendidikan pemilih. Selanjutnya, aplikasi yang terintegrasi dan mudah diakses publik. Kita berharap sudah saatnya, karena zaman milenial, KPU sekarang berubah menjadi digitalisasi, seperti misalnya Gojek, Grab, kita sangat mudah membuka, semua ada. Bagaimana KPU juga bisa seperti itu. Nah, saya juga mengapresiasi kinerja KPU selama ini,
terkait adanya sidalih ya, semakin lama semakin baik. Namun memang perlu penyempurnaan karena sidalih itu masih ada permasalahan-permasalahan. Salah satunya kenapa adanya masih data ganda. Padahal sidalih ini kan untuk mendeteksi data ganda. Nah, ternyata sidalih belum ada fitur untuk mendeteksi pemilih ganda lintas kabupaten kota. Nah, ini perlu dihadirkan dalam fitur tersebut. Selanjutnya, seandainya saya ingin pindah milih pada hari H, ternyata itu belum terintegrasi dengan sidalih, ya kan? Sehingga tidak kelihatan, tidak ada fitur pindah milih untuk di sidalih. Nah, sudah saatnya KPU memiliki itu. Selanjutnya, KPU juga, sidalih juga tidak bisa mendeteksi pemilih di bawah umur. Nah, sudah saatnya KPU juga memilih fitur itu. Dan belum ada panduan kerja untuk operator dan komisioner. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Terkadang komisioner di bawah itu tidak paham akan sidalih. Mereka hanya memberikan sebuah keputusan tetapi tidak tahu sidalih. Sidalih dibebankan kepada operator. Mari komisioner, operator semua saling bersinergi. Bagaimana bisa menuntaskan pemutusan data lebih akurat dan mutakhir dan komprehensif tentunya. Selanjutnya terkait inovasi teknologi komunikasi ini terkait Sirekap. Saya juga memberi apresiasi kepada KPU ya sudah membuat terobosan Sirekap yang mana Sirekap ini persis sama dengan kawal pemilu. Kebetulan saya waktu pemilu 2019 menjadi pemantau, jadi kami memiliki kawal pemilu. Jadi mekanisme Sirekap ini adalah memoto hasil C2 plano. Kalau sekarang C hasil seperti itu, lalu dipoto nanti dikirimkan seperti itu dengan dipoto offline baru dikirimkan melalui online seperti itu. Nah, mekanisme kinerja seperti itu. Tetapi jika ada kesalahan, maka nanti yang memfilter itu adalah bukan mobil, tetapi web ya, namanya Sirekap web yang ada di kecamatan maupun di kabupaten kota. Nah, terkendalanya pada hari H Sirekap ini pada tidak bisa aktivasi itu. Waktunya habis. Masih berapa lembar? Nggak banyak sih. Oke, pelan-pelan. Nggak banyak. Naik lagi seperti halaman yang tadi. Oke, ya. Oke. Itu salah Ini satu. soal penerapan teknologi. Biar saya yang menggantikan. Ya, siap. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi. Ini ada permasalahan mengisi rekap, kemudian solusi permasalahannya. Lanjut. Oh belum. Kembali ke halaman tadi. Ya. Ya. Dah, oke. Halaman berikutnya, inovasi Sirekap. Aktivasi tidak hanya Telegram, bisa pakai SMS, link web maupun alternatif lain. Perlu ada penguatan server, perbaikan aplikasi, perbaikan untuk menu kesalahan foto. Pak Chandra sudah? Oke, lanjut. Pemilih, sosialisasi, pendidikan, dan literasi politik. Terus, peserta pemilu, isu yang sering terjadi, isu SARA, politik uang, black campaign, dan negatif campaign. Terus, terima kasih. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh calon KPU, meskipun belum selesai memberikan presentasinya, tapi kita konsisten bahwa hanya 10 menit presentasinya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau mendalami. Pak Chandra. Minta dibuka halaman pertama. Halaman pertama pasti judul, mungkin halaman kedua. Terus. Oh ini ya. Ini pertama. Oh Bu Peti. Silakan Bu Endang. Selamat pagi Ibu Nuraida ya. Panggilannya Ibu Fitri atau Bu? Ibu Fitri boleh, Ibu Bu Nuraida boleh. Oke, selamat pagi. Tadi Ibu Fitri kayaknya panjang membahas permasalahan ya. Jadi sampai solusinya jadi nggak ada waktunya. Mungkin bisa disampaikan dari permasalahan-permasalahan yang ada itu
seandainya Ibu dipercaya jadi anggota KPU, apa mungkin 3 yang utama terobosan Ibu atau inovasi Ibu atau gagasan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bu. Pertama dari isu penyelenggara dulu. Saya melihat apakah lifestyle KPU sekarang penyelenggara berubah ya, karena saya melihat juga di zaman saya belum ditemukan ya ada yang perbuatan asusila, amoral seperti itu ya. Ini di beberapa provinsi dan kabupaten kota, kebetulan saya jadi tim pemeriksa daerah, saya diberikan amanah untuk memeriksa, mengadili ya, terkait penyelenggara yang berbuat kode etik. Nah, artinya ini menjadi perhatian khusus bagi kami sebagai tim pemeriksa daerah. Nah, saya melihat apakah lifestyle penyelenggara yang berubah sehingga terjadi permasalahan seperti ini. Maka untuk ke depan, fokus jangan masalahnya Bu, ya, udah fokus, panjang ya, dari baik. tadi. Fokus ke depan tentunya saya ingin memperbaiki rekrutmen penyelenggara pemilu. Pertama dengan menelusuri jejak rekam calon penyelenggara pemilu. Nah, bagaimana misalnya bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat atau bekerja sama dengan para penggiat pemilu, dengan misalnya juga memperbaiki memperbaiki mekanisme penunjukan timsel di tingkat daerah. Nah, selama ini mekanisme penunjukan timsel daerah itu hanya hak prerogatif KPU. Tetapi tidak ada yang namanya seperti saat ini adanya tanggapan masyarakat atau misal diumumkan di publis, ya kan? Diumumkan di publis selama seminggu sehingga ada tanggapan masyarakat. Nah, itu tentunya bisa menelusuri jejak rekam calon panser, jejak rekam calon panser. Karena pertama berawal dari memperbaiki mekanisme penunjukan timsel di tingkat daerah, tentu pansel ini akan menelurkan penyelenggara di tingkat daerah yang berkualitas dan berintegritas. Itu pertama. Selanjutnya, menelusuri jejak rekam calon penyelenggara pemilu itu adanya bagaimana pembinaan penyelenggara pemilu yang secara intens. Saya melihat tiap hari Senin KPU itu rapat, tetapi hanya membahas tahapan. Alasan yang nggak mungkin membahas personality. Tetapi kalau memang ada komisioner atau ada di antara kita yang berbuat kesalahan, itu adalah bagian teman-teman untuk mengontrol atau memonitor sehingga memberikan masukan kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan merasa terkontrol seperti itu. Nah, itu salah satu yang ingin saya perbaiki dari rekrutmen penyelenggara pemilu. Kedua, dari sisi penyelenggaraan. Nah, dari sisi penyelenggaraan, kenapa saya hanya mengambil 2 tahapan? Karena pemutaran data ini isu yang sangat seksi, Bu, ya. Karena kenapa isu sangat seksi? Selalu dipermasalahkan, baik itu di Bawaslu, di peserta pemilu juga, bahkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, menjadi permasalahan karena isu kemarin dari beberapa kabupaten kota dan provinsi yang pilkada di seluruh Indonesia itu ada 16 yang pemungutan suara ulang. Salah satunya adalah pemutaran data pemilih. Saya melihat kerangka hukum yaitu PKPU tentang mutarlih yaitu dan PKPU nomor 19 dan PKPU nomor 18 itu tidak sinkron terkait orang yang memberikan hak pilihnya ke TPS. Di PKPU mutarlih itu dijelaskan bahwa orang yang datang ke TPS itu asal terdaftar dalam DPT dia yang jelas itunya adalah kakak, bisa berdasarkan KK. Sementara di dalam PKPU nomor 18 tahun 2020, orang yang datang ke TPS harus menunjukkan EKTPL. Nah, artinya ada bertentangan di sini dan ini menjadi persoalan di Mahkamah Konstitusi. Ternyata banyaknya adanya pemilih yang belum rekam EKTP tetapi menggunakan hak pilihnya. Jadi solusinya apa, Ibu? Solusinya tentunya pertama adalah kerangka hukum yang memiliki kepastian hukum, seperti itu. Tidak multitafsir. Lalu melakukan verifikasi data secara tuntas untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir. Nah, bagaimana penyelenggara dalam hal ini yang mencakup itu adalah PPDP, Pantarlih, seperti itu.
mencocokkan, meneliti, mendatangi rumah, kalau tidak memiliki EKTP tidak dimasukkan dalam DPT, tetapi dipisahkan. Dipisahkan untuk dikoordinasikan dengan Dukcapil. Sehingga bisa Dukcapil jemput bola, apakah nanti di tiap RT dikumpulkan, ataukah di tiap kelurahan, ataukah di tiap kecamatan. Sehingga tidak ada lagi pemilih yang belum rekam EKTP, seperti itu. Tentunya melakukan koordinasi yang intens dengan pemerintah ini sangat penting. Saya pikir seperti itu. Itu terkait solusi pemutaran data. Nah, selanjutnya pemilih juga bagaimana diberikan pendidikan politik, literasi politik, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu selain pemutahiran data, saya juga memberikan solusi terkait pemungutan dan penghitungan suara. Nah, selama ini saya lihat KPPS itu hanya dibintek 1 orang, 2 orang, sehingga terjadi ketidaksepemahaman antara sesama penyelenggara. Untuk ke depan memang ini butuh biaya. Untuk ke depan minimal 50%, misalnya 3. Dari 7 itu misal 3 atau 4, seperti itu yang dibintek. Sehingga ada pemahaman seia sekata terkait regulasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Itu pertama. Selanjutnya, adanya kekompakan KPPS dan peserta pemilu dan saksi untuk sama-sama ya udah 100%. Ini terjadi Bu pada Pilkada 2020 mengakibatkan pemungutan suara ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Sama-sama karena sudah sebelum jam 1 itu udah selesai. Maka mereka sama-sama ingin menghitung. Bahkan kejadian waktu pemilu 2019 adalah karena ini Pilpres, DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten Kota, mereka memulai itu menghitung DPR Kabupaten Kota dulu. Padahal kan harusnya presiden dulu yang dihitung. Nah, artinya tidak sesuai mekanisme. Banyak yang tidak paham akan regulasi terkait proses pemungutan dan penghitungan suara. Maka bintek KPPS perlu ditambah. Artinya bintek KPPS tidak hanya 1 atau 2, tetapi personalitinya mungkin ditambah. Itu salah satunya. Nah, selanjutnya bagaimana juga memberikan bintek terkait hak-hak pemilih itu apa saja, hak-hak peserta pemilih itu apa saja. Nah, ini gunanya penyelenggara pemilu untuk melayani pemilih dan peserta pemilu. Nah, mungkin cukup untuk yang itu ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Pada tahun 2014, ketika Ibu masih menjadi anggota KPU Jambi, Ya. Itu pernah menjadi teradu ya di DKPP. Ya, bisa diceritakan, Bu? Ya, betul. Saya pernah menjadi teradu karena dugaan suami saya terlibat di partai politik. Padahal suami saya sudah tidak terlibat di partai politik. Bahkan saat ini suami saya menjadi komisioner KI Provinsi Jambi. Seperti itu. Saya pikir cukup. Alhamdulillah, maaf saya tambahkan, alhamdulillah di saat persidangan itu tidak terbukti, bahkan saya direhabilitasi. Seperti itu. Terima kasih. Jadi suami Ibu waktu itu menjadi kuasa hukum salah satu ya, partai. Betul. Okay. Boleh saya menjelaskan? Ya. Ya, salah satu permasalahan yang dilaporkan selain terlibat di partai politik, suami saya juga dibilang menjadi advokasi, ya kan? Maaf, lawyernya pasangan calon. Nah, bukan pasangan calon, KPU, Bu. KPU bukan pasangan calon. Lawyernya KPU, Bu. Suami saya belum pernah jadi itu, KPU. KPU, Bu, yang dilaporkan. Maksudnya suami Ibu menjadi kuasa hukum KPU Kabupaten. Ada salah satu KPU Kabupaten. Ya. Okay. Sementara Ibu adalah anggota KPU Provinsi. KPU Provinsi. Ya, saya akan menjelaskan terkait itu. Jadi suami saya adalah mantan penyelenggara KPU Kabupaten pada periode 2003, periode pertama kali, dan memang basicnya adalah lawyer. Nah, yang mengajak suami saya, kebetulan suami saya berada dalam lingkungan Pradi. Nah, teman-teman di Pradi mengajak beliau untuk berkecimpung membantu, tetapi bukan law firm suami saya. Suami saya hanya membantu dalam permasalahan hukum advokasinya, tetapi law firmnya misalnya law firm ya Bu ya, CP atau apa namanya itu,
ya kantor hukumnya lah gitu, kantor hukumnya itu bukan punya suami saya. Suami saya diajak karena kebetulan memang dalam naungan Pradi seperti itu. Satu Pradi itu dalam naungan Pradi, Persatuan Ikatan Pengacara. Ya, Jadi seperti itu, suami ya. ibu menggunakan law firm yang lain. Bukan Bu. Suami saya diajak. Iya, Jadi ya. diajak oleh teman yang memiliki law firm, yang memiliki kantor hukum. Jadi suami saya cuma hanya diajak untuk ikut membantu menyelesaikan sengketa di Mahkamah Konstitusi. sebagai lawyer. Iya, sebagai lawyer. Tetapi yang memiliki badan hukum itu adalah teman suami saya. Oke. Nah, Yang memiliki badan hukum teman suami ibu, Iya. tapi suami ibu yang menjadi lawyernya. bukan teman suami saya juga jadi lawyer, tetapi yang menjadi lawyer ketuanya adalah teman suami saya. Suami saya cuma Saya diajak nggak tanya saja. ketuanya, saya Ya, bilang lawyer. Ya, betul. Jadi suami ibu jadi lawyer Ya, untuk KPU salah satu KPU kabupaten. kabupaten kota, Ya. dan ibu adalah anggota KPU provinsi. Ya. Menurut ibu itu masalah nggak? Saya sudah memperingatkan, jujur saja saya sudah memperingatkan Memperingatkan suami saya bahwa ini, tetapi suami saya juga di belakang layar membantunya, Bu. Tidak di depan forum. Suami saya membantu di Kalau di belakang layar itu masalah atau tidak? ini untuk membantu KPU dalam bersengketa. Artinya tidak ada konflik interest di sini, saya lihat kan, dalam membantu KPU untuk mempertahankan keputusannya seperti itu. Suami ibu dibayar? Dibayar tetapi tidak dari KPU-nya, tetapi mungkin dari temannya seperti itu. Temannya dibayar oleh KPU? Ya, betul, karena temannya yang bekerja sama dengan KPU seperti itu. Jadi KPU membayar temannya ibu dan temannya suami ibu, dan teman suami ibu membayar suami ibu. Seperti itu kira-kira. Tetapi saya tidak tahu. Ada konflik of interest nggak di situ? Saya melihat dalam hal ini masih dalam hal wajar, karena suami saya juga tidak di depan publik ya itu, dan juga membantu dalam penyuksesan penyelenggaraan pemilu yang artinya mempertahankan keputusan KPU. Namun itu juga sekali, Bu. Artinya ya seperti itu. Baik, cukup dari saya. Silakan Bu Endang. Pak Ketua. Ada ya, oke. Pak Sekretaris saya jadinya Bu Fitri, Mbak Nur Fitri Habi, ya. Nuraida ya, Nuraida. Mbak Fitri kalau saya manggil. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu. Terima kasih, Bu. Karena sudah masuk di 28 besar. Dan hari ini kita akan berdiskusi, menggali pokok-pokok pikiran, konsep-konsep yang Mbak Fitri tawarkan ketika nanti menjadi anggota KPU RI, ya, dan itu yang menjadi bagian dari apa yang akan kami nilai dari Timsel. Nah, Mbak Fitri, kita kalau memperhatikan di 2024 itu kan pemilu yang sangat kompleks ya. Kemudian tidak hanya pemilu serentak legislatif dan presiden, tetapi juga ada pemilihan kepala daerah serentak yang lebih dari 500 daerah secara bersamaan. Menurut Anda gitu ya, ketika Anda nanti terpilih, hal-hal apa yang perlu segera dilakukan, ya begitu dilantik gitu, kira-kira apa yang perlu segera dilakukan dan diselesaikan oleh KPU terpilih. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait langkah-langkah menuju ya kan membangun istilahnya pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas. Yang pertama tentu tadi saya akan konsolidasi dulu bersama para penyelenggara ya kan, itu pertama koordinasi, konsolidasi, dan yang kedua adalah kita konsen tadi pada isu penyelenggara, konsen isu penyelenggaraan tadi yang sudah saya jelaskan, dan ketiga yaitu terkait inovasi, salah satu inovasi masalah penerapan teknologi informasi, teknologi
komunikasi dan informasi. Nah, di sini saya ingin menghadirkan digitalisasi absensi kehadiran C7 itu. Ini yang menjadi persoalan. Sebentar. Jadi supaya lebih lebih implementatif ya Mbak. Ya. Maksud saya ketika Anda terpilih ya kan, sudah dilantik, kemudian tadi satu melakukan konsolidasi dengan sesama teman-teman yang sudah terpilih penyelenggara gitu ya, mungkin juga dengan teman-teman di provinsi kabupaten ada konsolidasi lah gitu. Terus apa saja yang menurut Anda harus segera dilakukan? Meskipun ini kan kolektif kolegial ya, tapi Anda kan sebagai anggota itu kan memiliki ide juga ya, memiliki usulan atau mungkin setidaknya dalam benak Mbak Fitri. Ya, umpamakan aja nih Mbak Fitri dilantik gitu kan. Nah, langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan yang dalam pemikiran Mbak Fitri Anda potret sekarang itu kan sudah melihat ya dinamika sekarang yang terjadi. Pak saja misalnya gitu. Tadi konsolidasi udah oke. Kemudian apa lagi yang mungkin kita batasin aja lah dalam 100 hari atau dalam 1 bulan atau 3 bulan begitu kira-kira apa saja yang perlu segera dilakukan gitu ya. Terima kasih. Iya, betul. Pertama tadi dari sisi konsolidasi, baik itu sesama anggota maupun secara nasional, dan juga konsolidasi bersama sekretariat. Itu tidak kalah penting karena sekretariat bagian dari penyelenggara pemilu. Bagaimana sekretariat bisa bersinergi dengan penyelenggara sehingga bisa mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Itu pertama. Kedua, tentu membenahi sisi masalah-masalah yang terjadi di saat pemilu 2019 dan pilkada 2020. Salah satunya yaitu dari sisi penyelenggaraannya. Maka saya sangat konsen terkait tahapan-tahapan yang menjadi isu krusial. Salah satunya adalah pemutaran data pemilih. Nah, tentu segera dibenahi. Saat ini data berkelanjutan lagi berlanjut. Nah, tentu bagaimana dibenahi? Yang TMS, yang meninggal itu segera diperbaiki sehingga semua terintegrasi dengan Sidalih. Karena Sidalih ini masuk dalam payung hukum. Segala sesuatu melalui Sidalih. Jadi pemilih tidak bisa manual saat ini. Segala sesuatunya melalui Sidalih. Karena Sidalih sudah masuk termaktub di dalam PKPU, sudah dipayungi hukum. Beda Sirekap. Kalau Sirekap hanya Sirekap hanya dalam keputusan KPU seperti itu. Artinya Sidalih adalah bahan wajib untuk orang masuk dalam pemilih masuk dalam Sidalih. Nah, tentu maka dari itu yang saya temukan adanya pemilih yang ganda, yang hal ini adalah hal klasik yang sebenarnya tidak perlu lagi terjadi, namun masih terjadi. Maka dari itu saya ingin membenahi, salah satunya adalah kegandaan. Bagaimana lintas kabupaten kota dalam satu provinsi itu kita bisa mengklaim, bisa mencoret salah satunya tanpa menghilangkan hak pilih orang lain. Karena hak politik yang tidak dapat dihilangkan adalah hak untuk memilih. Nah, kendalanya saat ini juga KPU terkendala dengan administrasi kependudukan. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga ini juga menjadi persoalan di Mahkamah Konstitusi. Bahkan di saat Pilkada 2020 itu menjadi PSU, salah satunya Provinsi Jambi, Kalimantan Selatan, dan beberapa kabupaten kota lainnya. Nah, tentu ke depannya bagaimana saya memberikan langkah, bagaimana masyarakat ini bisa yang khusus memenuhi syarat bisa rekam ektp. Salah satunya adalah dengan pemilih berkelanjutan saat ini yang dilakukan oleh KPU. KPU kan bisa melihat ternyata ini ada beberapa yang belum rekam ektp dan dikoordinasikan dengan Dukcapil setempat masing-masing. Apakah nanti melalui mobil keliling, jemput bola, misalnya dikumpulkan di kelurahan, dikumpulkan di kecamatan. Itu langkah-langkah yang tepat, yang strategis yang bisa dilakukan oleh penyelenggara di tingkat bawah. Nah, itu selanjutnya. Selanjutnya tentunya selain tadi kegandaan ya pemutaran data, saya juga karena tahun depan juga akan berganti penyelenggara, tentu konsen dengan bagaimana rekrutmen penyelenggara. Saya melihat ada hal yang sangat aneh di sini. Sudah disampaikan ya, saya kira. Oh ya, udah kan tadi ya, sama dengan yang tadi disampaikan ya betul, berarti. Ya, terkait dengan tahapan Mbak ya.
Kira-kira bagaimana Mbak Fitri ketika memikirkan konsep tahapan pemilu 2024 yang akan datang gitu ya. Ini kan agak krusial juga untuk segera tetapkan. Maksud saya tadi itu sebenarnya saya inginnya saya melihat itu. Terus ada hal yang menarik tadi yang saya dengar, ada konsolidasi antara komisioner, antara KPU dengan sekretariat supaya ada persamaan persepsi gitu ya. Nah, menurut Anda bagaimana sih sebenarnya hubungan yang terbaik antara sekretariat dengan komisioner itu semestinya apa dan apa yang Anda akan lakukan gitu ya ketika kemudian Anda mau melakukan konsolidasi itu seperti apa. Dan ini kan tidak hanya terjadi di mana? Di pusat ya, di daerah itu juga terjadi begitu. Nah, seperti apa semestinya gitu, Mbak? Ya, langkah terkait konsolidasi atau hubungan misalnya sekretariat dengan komisioner ini mungkin tergantung karakter diri, tetapi idealnya sekretariat adalah bagian dari penyelenggara pemilu. Itu termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, sesama penyelenggara pemilu saling berintegrasi, saling menyupport, saling mendukung, saling membantu sesuai tupoksi masing-masing. Komisioner dalam hal ini misalnya membuat keputusan, kebijakan, tetapi sekretariat mungkin dalam hal administrasi membantu sarana prasarana dan sebagainya. Nah, tentunya ini bagaimana saling menopang sehingga terwujudnya pemilu yang berintegritas dan berkualitas seperti itu. Pertama juga bagaimana silaturahmi sering terjadi. Artinya tatap muka, mungkin juga ada komunikasi persuasif yang dilakukan komisioner dengan sekretariat, adanya pembinaan internal juga, sehingga hubungan bisa harmonis dan bisa hangat. Saya pikir seperti itu. Nah, harmonis dan hangat. Yang satu tadi Mbak menyampaikan ya kalau nggak salah ini kan setidaknya Anda juga memahami hukum karena hukum syariah kan ya, syariah ya. Kemudian jurusan syariah, maksudnya syariah itu kan hukum gitu. Ini Anda tadi menyampaikan bahwa bagaimana kita membuat kerangka hukum yang memiliki kepastian hukum dan juga tidak multitafsir dan progresif. Dalam hal ini apa yang Mbak maksud dengan hukum yang progresif itu? Baik, progresif sinonimnya itu regresif, mundur ke belakang, progresif berarti ke depan lebih visioner. Nah, artinya bagaimana KPU itu memiliki kerangka hukum yang memiliki ke depan, yang visioner, yang memberikan sebuah keadilan. Saya melihat seperti ini. Ada beberapa hal yang terjadi waktu pemilu Pilkada 2020 dan pemilu 2019 antara KPU dan Bawaslu. Maaf sekali lagi tidak ada maksud untuk mendiskreditkan lembaga masing-masing. Namun saya melihat di sini ada ego sentral diakibatkan adanya kerangka hukum yang saya bilang belum progresif dan mungkin belum progresif. Seperti ini. Model A yang sebagai bahan dasar untuk mencoklit PPDP Pantarlih, yang mana model A itu adalah sandingan dari DP4 dari Adminduk ya kan, dengan DPT terakhir disandingkan menjadilah model A4 model A. Nah, model A inilah bahan dasar PPDP dan Pantarlih untuk mencoklit ke rumah. Tetapi Bawaslu meminta juga model A, namun ada surat edaran KPU tidak boleh diberikan ke Bawaslu, sehingga ini menjadi persoalan kisruh di daerah, Bu, di tiap tingkatan. Di saat pleno daftar pemilih sementara, di saat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan, di saat pleno daftar pemilih sementara hasil DPT, ya kan, itu menjadi persoalan kisruh karena Bawaslu di tiap Panwaslu di tiap tingkatan menolak karena dia tidak mengawasi. Karena alasannya tidak diberikan model A. Ini terjadi di saat pemilu 2019 dan pilkada 2020. Nah, saya berharap kerangka
kerangka hukum, ya kan, artinya mungkin surat edaran bukan kerangka hukum karena, tetapi surat edaran di KPU itu wajib dijalankan, kan seperti itu. Artinya bagaimana ke depan kerangka hukum itu lebih progresif, bahwa sebenarnya tidak masalah diberikan mungkin datanya, nicknya, biar lebih sekret, dibintangi 8 angka, misalnya seperti itu. Banyak hal yang bisa diupayakan. Atau duduk bersama antara KPU RI dan Bawaslu RI, sehingga ada sinergitas. Sudah selesai di pusat, sehingga tidak lagi menjadi permasalahan di daerah. Ini yang menjadi persoalan di daerah. Sehingga menjadi kisruh di tiap tingkatan, baik itu PPK, PPS, PPK, KPU Kabupaten, bahkan KPU Provinsi, dalam menetapkan daftar pemilih tetap. Nah, ini persoalan yang terjadi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Saya kira cukup Pak Ketua. Terima kasih Bu Endang. Pak Chandra, silakan. Ya, saya sebenarnya nggak bertanya ya, Mbak siapa namanya? Nuraida ya, Mbak Fitri ya. Fitri, ya. Ya, masalahnya sudah bisa ya, identifikasi masalahnya cukup banyak ya. Ya, tinggal masalah bagaimana menyelesaikan masalah itu aja sih. Ya, beberapa sih yang ditanya Bu Endang ya, apa itu hukum progresif gitu ya. Ya, mungkin ya, oke. Perlu diskusi lebih lanjut lah kalau menyelesaikan masalah itu ya. Oke, makasih. Enggak, cukup, saya kira selesai. Baik, Pak Erlangga, Saya akan langsung diskusi ke Pak Chandra nanti. silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dari berbagai inovasi yang dijalankan ini, saya masih belum melihat bagaimana Ibu menjelaskan inovasi dan strategi KPU untuk meredam politik identitas dan money politik, Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Sidalih mungkin betul, mungkin tidak bisa meredam money politik karena pemilih ya. Tetapi orang yang datang ke TPS, tentu kita akan bisa melihat BNMB address-nya jika KPU memiliki digitalisasi. Selama ini digitalisasi itu, selama ini absensi itu hanya di dalam kotak suara. Tidak tahu siapa yang datang, apakah itu pemilih pemula, apakah pemilih lanjut, apakah pemilih disabilitas, kan seperti itu. Nah, untuk meredam, artinya untuk solusinya, saya sekali lagi, digitalisasi absensi ini kenapa penting? Pertama adalah untuk penguatan lembaga itu sendiri. Itu pertama. Kedua, transparansi. Selama ini banyaknya dugaan KPU adanya pemilih siluman yang datang ke TPS. Nah, itu bisa dibuktikan dengan adanya digitalisasi absensi. Betul Kak? Ya kan? Kan kalau digitalisasi absensi itu berarti BNMB address-nya ada. Berarti akan ketahuan apakah betul orang di bawah umur datang ke TPS, orang yang meninggal datang ke TPS, apakah orang yang belum rekam EKTP datang ke TPS, seperti itu. Nah, itu akan tergambar, pemetaan permasalahan akan tergambar di absensi jika KPU mau membuat digitalisasi absensi kehadiran atau C7 ini. Nah, itu pertama. Selanjutnya, transparansi. KPU selama ini hanya fokus kepada perolehan hasil, tetapi tidak pernah terbuka siapa saja yang datang ke TPS BNMB address-nya. Sudah saatnya KPU membuka ini. Sudah saatnya KPU membuka absensi ini. Orang yang datang ke TPS adalah BNMB address-nya ini. Sehingga masyarakat bisa mempublis, masyarakat bisa mengakses seperti itu. Bahkan peserta pemilu, memudahkan peserta pemilu untuk melakukan pemetaan sasaran dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Artinya di sini bisa teredam hal-hal yang Bapak maksud, misalnya apakah nanti ada pemilih pemula ya kan, atau seperti apa dugaan-dugaan yang misalnya pemilih siluman dan sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari sisi penguatan lembaga, transparansi juga saya lihat ya dari sasaran politik, sasaran pemetaan sasaran sosialisasi untuk penyelenggara itu sendiri secara internal.
Nah, KPU bisa memetakan siapa saja yang hadir ke TPS sehingga ke depannya partisipasi politik bisa lebih meningkat lagi. Ternyata di TPS ini yang datang BNMB Adres ini. Kita bisa tahu pemilih pemula ternyata yang datang sekian orang, BNMB Adresnya ini. Pemilih disabilitas ternyata yang datang sekian orang. Orangnya ini. Sehingga nanti bisa dipetakan mana KPU yang lebih tepat untuk menelusuri sasaran atau yang lebih tepat untuk membintek atau memberikan pemahaman demokrasi dan kepemiluan atau memberikan pendidikan politik kepada pemilih seperti itu. Cukup Pak Erlangga, masih ada? Baik, Pak Handwi, silakan Pak Handwi. Makasih Pak Ketua. Bu Fitri, Ya. ini pertanyaan standar yang untuk menutupi sesi kita ini. Jadi barangkali Ibu juga sudah lihat, kami selalu bertanya kepada seluruh peserta, jika seandainya Ibu kita andaikan terpilih, tentu masih ada 6 lagi yang layak juga. Ya, kan begitu kan, 7 orang kan? Ini yang berat, Pak. Oh, enggak berat ini. Ya, karena kami sudah mempertimbangkan ini Ibu. Ibu kan di antara sesama penyelenggara relatif masih mengenal satu sama lain rekam jejak dan kiprah dan seterusnya lah, pengetahuan, dan setiap orang mungkin bisa memberikan penilaian dan sebenarnya apresiasi sih sebenarnya. Kita melihat apakah orang bisa mengapresiasi orang lain yang menurut dia memang pantas. Itu bagian dari kebesaran hati juga dan sportivitas kita sebagai manusia kan, ya menunjukkan. Jadi kira-kira kalau di luar diri Ibu, kita anggap Ibu 1 dari 7 yang terpilih, 6 orang lagi siapa kira-kira Bu? Boleh lebih, Pak? Boleh. Jadi jangan banyak-banyak, lebihnya 1-2 boleh. Saya mungkin lebih cenderung banyak perempuan karena itu, bagi saya itu udah kami duga itu. Ya, bagi saya perempuan bukan hanya sebatas kuota 30%, bukan hanya sebatas keterwakilan, tapi sudah saatnya perempuan menduduki jabatan publik. Yang pertama adalah Dahlia Umar, kedua Umi dari Dahlia, Kalimantan, Umar, Umi, Mbak Nurul Starti, oke. Yesi Momongan, Mima, boleh nambah laki-laki Pak, ya boleh lah. Hairul Anam, dan Iwan Rompo, mungkin incumbent 1, Firian. Ya. Makasih Ibu Fitri. Terima kasih. Balikin Pak Ketua. Baik, Pak Hamdi Muluk yang sudah memberikan pertanyaan terberat dari setiap calon. Jadi yang lain remeh katanya, tapi kalau pertanyaan ini berat ini. Masih ada lagi? Kalau enggak cukup ya? Oh, masih ada, silakan. Saya mau konfirmasi saja, Bu. Apa Ibu pernah diadukan terkait kasus plagiat? Belum pernah, Pak. Belum pernah sama sekali. Belum pernah ya? Belum pernah. Saya belum plagiat apa. Plagiat apa terkait ada tulisan ilmiah begitu? Enggak ada. Sama belum sekali pernah, tidak ya? Iya, belum. Enggak ada sama sekali. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Baik, makasih Prof. Edi. Bu Fitri cukup ya, kira tadi sudah melakukan pendalaman dari teman-teman tim seleksi dan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris beserta anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.